Pernah kepikiran nggak sih siapa kita tanpa data? Kedengerannya mungkin dalam banget ya. Tapi pertanyaan ini jadi inti dari semua yang bakal kita obrolin bareng hari ini. Coba bayangin deh, hal yang simpel aja. Kayak pemilihan ketua OSIS. Gimana caranya kita bisa yakin 100% siapa yang menang? Pastinya bukan asal tebak-tebakan kan? Atau kita naikin skalanya dikit. Pernah penasaran nggak? Kok bisa ya sebuah brand tahu banget produk apa yang bakal ngetren tahun depan? Kayak mereka bisa baca pikiran kita gitu loh. Mah, jawaban dari semua pertanyaan tadi ternyata simple banget. Cuma satu kata, data. Ya, ini dia kuncinya. Kunci buat ngebuka pemahaman kita soal dunia dari hal yang paling sepele sampai yang paling gede sekalipun. Oke, siap? Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Biar bisa baca dunia lewat data, kita mesti ngerti dulu bahasanya. Anggap aja ini kayak les singkat biar kita semua jago ngomong pakai bahasa data. Kita mulai dari yang paling dasar ya. Sebenarnya apa sih data itu? Gampangnya gini, data itu kepingan-kepingan informasi. Apa aja bisa jadi data? Suhu hari ini, berapa teman sekelasmu yang suka ngopi, kecepatan motor di jalan, semua itu ya data. Lanjut, ada yang namanya populasi. Eits, ini bukan cuma ngomongin jumlah penduduk negara loh ya. Di dunia data, populasi itu artinya ya semua hal yang mau kita teliti. Bisa jadi semua siswa di sekolahmu, semua kucing di komplek, atau bahkan semua cuitan tentang drama Korea di Twitter. Tapi kan, neliti semua itu seringnya mustahil banget. Bayangin, masa kita mau wawancara tiap siswa di seluruh Indonesia? Nggak mungkin kan? Nah, disinilah sampel masuk. Sampel itu ibaratnya perwakilan kecil yang kita comot dari populasi gede tadi buat kita pelajari. Biar kebayang, contohnya gini deh. Kita mau tahu kesehatan semua ayam broiler di satu peternakan, itu populasinya. Nah, daripada ngecek ribuan ayam satu persatu, kan capek ya. Kita cukup ambil beberapa ekor aja sebagai sampel. Jauh lebih hemat waktu, dan hasilnya udah bisa ngasih gambaran tentang semuanya. Oke, kosakatanya udah dapet nih. Sekarang waktunya kita jadi detektif. Gimana sih cara kita ngumpulin petunjuk-petunjuk alias datanya? Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya ngubah angka-angka mentah yang berantakan itu jadi sebuah cerita yang masuk akal? Jadi, ada beberapa alat yang bisa kita pakai. Kita bisa observasi alias ngamatin langsung, bisa juga nyebar kuesioner, atau ngobrol langsung lewat wawancara. Bisa juga loh, kita bongkar dokumen-dokumen yang udah ada kayak laporan atau arsip. Misalnya nih, abis nyebar kuesioner, dapet deh hasilnya. Dalam bentuk tabel kayak gini. Infonya sih ada ya, tapi jujur deh niat ginian kan bikin pusing dikit. Otak kita mesti kerja ekstra buat bandingin angkanya. Ini tuh belum ada ceritanya sama sekali. Dan jeng-jeng, disinilah sulapnya dimulai. Tabel yang bikin ngantuk tadi kita ubah jadi diagram batang. Langsung kan? Semuanya jadi jelas banget. Mata kita nggak perlu lagi baca angka satu-satu. Tinggal lihat aja batang mana yang paling tinggi buat tahu kalau bakso itu juaranya. Nah, ini dia kekuatan visual. Terus, gimana kalau kita mau lihat sebuah tren? Misalnya penjualan naik turunnya gimana selama setahun. Nah, kalau ceritanya soal waktu, diagram garis inilah jagoannya. Pas banget buat nunjukin perubahan dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir ada diagram lingkaran. Bayangin aja ini kayak kue pie atau pizza. Kalau kamu mau nunjukin seberapa besar potongan tiap bagian dari satu keseluruhan, misalnya persentase, nah ini dia alat yang paling gampang buat dipahami. Oke, jadi kita udah tahu cara ngumpulin data dan bikin gambarnya jadi cakep. Sekarang bagian paling serunya, ngebaca cerita yang ngumpet di balik data itu. Yuk, pasang lagi topi detektifnya. Oke detektif, ini dia berkas kasus kita. Sebuah grafik penjualan sepatu di toko selama setahun. Tiap titik di garis ini, itu petunjuk. Siap kita pecahin bareng-bareng? Pertanyaan pertama nih, coba lihat grafiknya baik-baik. Kapan penjualan sepatu paling tinggi? Di bulan apa toko ini paling laku keras? Betul banget, puncaknya ada di bulan Juli. Laku 250 pasang. Tuh kan, pakai grafik jawabannya jadi kelihatan jelas banget ya. Oke, sekarang pertanyaan yang lebih dalam. Jadi, cerita apa sih yang bisa kita dapat dari pola ini? Ingat, ini bukan sekedar angka. Kalau kamu yang punya tokonya, info ini tuh harta karun. Penjualan paling tinggi di Juli? Wah, bisa jadi karena libur sekolah atau tahun ajaran baru. Terus, pas penjualan lagi turun, mungkin itu saatnya bikin diskon gede-gedean. Nah, data ini bukan cuma laporan, tapi jadi kompas buat nentuin langkah bisnis selanjutnya.
Wah, kita udah ngelewatin perjalanan yang lumayan panjang ya. Dari pertanyaan gede di awal, belajar kosakata baru, ngumpulin petunjuk, sampai akhirnya bisa baca cerita dari grafik. Sekarang, yuk kita lihat gambaran besarnya. Ada satu kutipan keren yang pas banget buat ngerangkum semuanya. Data itu kekuatan, analisis itu seni, dan hasilnya adalah kebijaksanaan. Intinya tuh di situ. Kita bukan cuma ngumpulin fakta, tapi kita belajar buat ngerti makna di baliknya, supaya kita bisa ngambil keputusan yang lebih bijak. Jadi, sekarang kita udah pegang kuncinya. Kita udah belajar bahasanya, cara ngumpulinnya, dan cara bacanya. Kunci buat ngebuka pemahaman soal dunia di sekitar kita sekarang ada di tangan kamu. Pertanyaannya bukan lagi siapa kita tanpa data, tapi dengan semua kunci ini, kira-kira cerita apa yang bakal kamu buka selanjutnya?